Ya, hai, assalamualaikum Pisces. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik, sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini tentang hubungan asmara, gitu ya, hubungan asmara dan kemudian tentang karir keuangan atau segi yang lainnya ya, itu dan kemudian apa yang bisa kalian lewati untuk mendapatkan tentang hal yang indah datang ke Pisces gitu ya. Itu yang indah itu apa? Nanti kalian sesuaikan di sini gitu ya. Itu yang datang ke Pisces tentang hal apa gitu. Itu temanya seperti itu ya, yang indah yang datang ke Pisces gitu. Dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini ya. Kalian bisa personal reading secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak, kan begitu ya. Itu. Oke, langsung kita readingkan aja di sini untuk Pisces di hubungan asmara. Ini yang saya tarik energinya Pisces secara keseluruhan gitu ya. Dari hubungan asmara atau karir keuangan, bisnis usaha, atau yang bisa dilewati Pisces seperti apa nantinya gitu. Tapi kalau misalkan di hubungan asmara dan segi karir keuangan ya, otomatis kalau kalian ada berhubungan dengan seseorang, otomatis ini ada energinya dari seseorang yang kalian pikirkan tersebut gitu ya, di apapun seginya gitu. Dan istilahnya otomatis yang datang ke Pisces kan hal-hal tentang yang ada hubungannya dengan Pisces ya, seperti itu, dari orang lain atau mungkin dari diri Pisces sendiri gitu ya. Kalian sesuaikan aja di sini nanti gitu. Oke. Ya, langsung kita readingkan aja. Di hubungan asmara di sini ada chemistry ya. Chemistry. Ini hubungan batin yang masih sangat kuat gitu ya. Chemistry-nya masih sangat kuat di hubungan asmara kalian. Otomatis di sini dari Pisces-nya dan dari si dianya ini ikatan batinnya masih kuat gitu ya. Ada chemistry di sini gitu. Jadi kalau misalkan Pisces merasakan apa yang dia rasakan ya, itu kayak seperti cermin ya, kayak mirror gitu ya. Itu jadi di kedua belah pihak apa yang kalian rasakan ya sama, merasakan seperti itu gitu. Kalau misalkan Pisces ingin dia kembali ke Pisces gitu ya, dia juga merasakan itu gitu ya. Itu jadi chemistry ini hubungan batin atau chemistry yang sangat kuat, ikatan batin yang sangat kuat di antara kalian di sini hubungannya gitu ya. Dan di sini ada Magnificat. Di sini otomatis ini kan yang datang ya, yang datang ke Pisces otomatis kan dari seseorang kan ya, seperti itu. Jadi istilahnya dianya ini akan memberikan suatu perjuangan atau suatu keseriusan dalam hubungan lagi ke Pisces gitu ya. Itu ke depannya akan memberikan energi memperjuangkan hubungan atau memberikan hubungan yang lebih serius daripada yang kemarin-kemarin, mungkin seperti itu ya. Dan dia akan berusaha untuk serius lagi ke Pisces-nya gitu. Dan di sini ada heart to heart conversation. Dia datang untuk membicarakan tentang kejujurannya dia, tentang keterbukaan ya, tentang kejujuran, keterbukaan, atau permasalahan-permasalahan yang dia hadapi sendiri atau mungkin permasalahan yang dihadapi dengan Pisces gitu. Itu ya, dan otomatis di sini akan dia berikan dalam keseriusan ini bisa jujur, terbuka dari semua hal gitu yang ada di hubungan kalian gitu ya. Itu agar tidak ada kecurigaan lagi, tidak ada kesalahpahaman lagi mungkin seperti itu, karena dia memberikan energi serius gitu ya. Itu, dan ini dibicarakan dari hati ke hati gitu, dibicarakan apa ya, secara mendalam gitulah ya. Itu seperti itu, dia akan memberikan usaha atau keseriusan dalam hubungan dengan energi yang seperti itu gitu ya.
karena dia juga ngelihat bahwa si Piscesnya ini orang yang terbuka, jujur apa adanya gitu. Makanya dia menujunya ke Pisces, mempunyai energi yang seperti itu gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada honeymoon. Dia akan membuka komunikasi lagi, dan ini komunikasinya mungkin lebih intens daripada dulu-dulu gitu ya. Mungkin di hubungan kalian di masa kemarin-kemarin atau masa yang lalu ini ada komunikasi yang on off gitu ya, nggak intens gitu ya, tapi dianya ini ingin memberikan suatu hubungan ke depan dengan komunikasi yang lebih intens lagi gitu ya. Dan mungkin ingin adanya ketemuan secara langsung gitu ya, face to face gitu, secara tatap muka mungkin ya. Itu kalian akan kedatangan dia otomatis kan ya, karena ada ketemuan langsung gitu kan ya. Atau mungkin bisa berlibur bareng gitu ya. Itu mungkin dia memberikan komunikasi, kemudian ingin adanya ketemuan, kemudian bisa berlibur bareng, bisa juga seperti itu. Dia akan mengusahakan itu untuk datang ke Piscesnya gitu kan ya, memberikan energi seperti itu. Dan di sini ada this could be the one, dengan energi yang seperti itu. Kalau bisa bersama-sama, istilahnya kalian bisa ketemuan, ada berlibur bareng yang dibicarakan di sini, karena ada heart conversation juga ya. Yang dibicarakan di sini ya tentang hubungan kalian yang agar bisa tetap bersatu bersama selamanya gitu ya. Itu jadi seseorang yang datang ke Pisces ini memberikan energi untuk bisa bersama-sama ya, bisa bersatu bersama selamanya gitulah ya. Itu dia menginginkan itu, dan ada usaha di situ juga ya, ada usaha, perjuangan atau keseriusan dalam hubungan dengan energi yang seperti itu gitu ya. Itu jadi di sini mungkin ini yang diharapkan Pisces juga gitu, karena chemistry ya. Itu jadi kedua belah pihak menginginkan ini juga. Jadi hubungan kalian ini sama-sama saling bertautan gitu ya, seperti itu. Jadi istilahnya kalian berdua menginginkan hal ini juga gitu, istilahnya bisa bersatu bersama selamanya gitu. Dan ini yang indah yang datang ke Piscesnya tentang hal ini gitu, yang akan datang di sini akan ada komunikasi yang intens, akan ada pertemuan atau libur bareng atau kebersamaan terus-menerus gitu ya. Itu atau mungkin kalian berusaha untuk saling jujur satu sama lain gitu ya. Itu jadi kalau hubungan memberikan energi kejujuran satu sama lain, nggak ada yang ditutup-tutupi, otomatis hubungan akan harmonis ke depan gitu kan ya. Meskipun ada permasalahan tetapi bisa diselesaikan bareng-bareng gitu ya. Itu di hubungan asmara seperti itu. Dan kemudian di segi yang lain, bisnis, usaha, karir, keuangan atau segi yang lainnya, di sini yang indah yang datang ke Piscesnya ini kalian sesuaikan aja ya. Atau mungkin hubungan asmara ini bisa masuk ke sini juga bisa ya. Itu prosesnya gitu ya. Itu kalian sesuaikan aja di sini di segi apa gitu. Yang indah yang datang ke Pisces di sini ada the three ya. Ini ada pohon besar, akarnya ini ya nyampe ke tanah, itu benar-benar kelihatan kuat, dan daunnya juga rindang ya gitu. Dan di sini juga ada pelangi di dalam pohon tersebut gitu ya. Itu jadi kalau saya lihatnya ini kayak seperti karakternya Pisces gitu ya. Karakternya Pisces ini seseorang yang spiritualitasnya kuat gitu ya. Kalau sisi spiritualitas kuat yang ada di dalam diri, spiritualitas itu kan melewati proses kehidupan yang tidak mudah tetapi bisa terlewati gitu ya, bisa selalu ada jalan keluarnya dan bisa melewati itu gitu dari sisi spiritualitas gitu. Dan di sini untuk si Pisces karena sudah melewati sisi spiritualitas ini,
otomatis ini kayak seperti akar ini ya, akar pohon besar di sini, otomatis Piscesnya lebih ke membumi gitu, lebih ke tahu ya untuk artian membumi di sini, lebih ke rendah hati gitu, lebih ke tidak adanya kesombongan gitu ya, namanya rendah hati kan tidak adanya kesombongan gitu ya. Rendah hati sama rendah diri beda. Kalau rendah hati itu memang sisi spiritualitas atau kehidupan dilewati tidak mudah tetapi bisa. Tetapi kalau rendah diri ini kayak ada pesimis untuk menghadapi permasalahan gitu kan ya, menghadapi persoalan-persoalan gitu. Tapi kalau di sisi rendah hati untuk si Piscesnya di sini kayak seperti permasalahan itu muncul bertubi-tubi tetapi justru menguatkan diri gitu ya, seperti akar di sini seperti pohon besar gitu, bisa menguatkan diri, bisa tetap tegak, mentalnya kuat ya itu, dan pohonnya juga rimbun, otomatis kan memberikan perlindungan untuk makhluk-makhluk yang ada di bawahnya, yang ada di dalamnya kan gitu ya itu. Jadi kayak lebih memberikan kenyamanan, memberikan ya perlindungan dalam semua hal gitu ya, ke orang lain atau ke orang-orang terdekat gitu dengan energi The Three ini gitu. Dan ini ada di prosesnya Pisces ya itu. Jadi dengan melewati sisi spiritualitas ini otomatis si Piscesnya lebih kuat dari segi mental, segi mental itu dari perasaan, pikiran atau apapun itu gitu ya, karena sudah bisa melewati semuanya, dan dengan feeling, insting, intuisinya juga di sini tepat gitu ya, biasanya seperti itu untuk Piscesnya. Dan kayak mungkin dari segi religinya juga kuat, keyakinannya juga kuat, makanya ini kayak lebih, ini kan pohonnya ke atas ya, pohonnya ke atas, daunnya rimbun kayak menjulang ke langit gitu. Jadi istilahnya dari sisi apa ya, religinya itu otomatis kan bertumbuh ke Tuhan kan gitu ya, itu dari sisi keyakinannya gitu. Dan akan tetapi dengan kekuatan dia tetap membumi gitu ya, tidak sombong gitu dengan apa yang dimiliki gitu kan ya, seperti itu dengan kekuatannya si Pisces gitu ya itu. Jadi mempunyai kelebihan, mempunyai banyak kelebihan lah ya di Pisces, tetapi tidak memperlihatkan ke orang lain gitu, tidak memperlihatkan ke orang lain, maksudnya tidak sombong gitu ya, tidak menyombongkan diri, lebih ke rendah hati gitu di sini dengan energi 3 di sini gitu sih. Jadi dengan energi seperti itu justru kayak lebih memberikan energi keindahan pada diri Piscesnya gitu ya, itu sih. Jadi dengan The Three ini maknanya luas sebenarnya gitu ya, cuman saya mau menjelaskan secara detail itu waktunya nyampe berjam-jam, bisa satu kartu gitu ya itu. Jadi saya ambil secara garis besar aja, garis besar seperti itu pun juga sebenarnya sudah jauh gitu ya, sudah panjang lebar sebenarnya seperti itu. Akan tetapi itu yang dilewati Pisces. Mungkin di masa-masa lalu Pisces melewati proses spiritualitas ini kalau saya lihatnya, dan saat ini justru dengan energi kekuatan diri di Piscesnya, di proses perjalanan ke depannya ya, di sini ada The Rider juga, ini juga gambar pelangi juga gitu ya. Ke depannya di prosesnya, karena ini kan ada the horse juga ya, ada kuda, ada seseorang yang naik kuda dan kudanya berjalan di atas pelangi. Otomatis di sini lebih ke di proses perjalanan ke depan ini lebih memberikan energi keindahan-keindahan yang ada di Piscesnya gitu ya itu. Dan di sini dengan anggunnya, karena di sini yang naik ini perempuannya dengan anggunnya dan ketegasannya, maka Pisces melewati semuanya dengan
dengan bahagia, dengan ketegasan, dengan kekuatan gitu ya. Itu dengan keindahan diri, dengan kebahagiaan otomatis karena ada pelangi ya itu. Dan di sini mungkin dari hasil spiritualitas yang tinggi yang kuat tersebut di proses kedepannya akan lebih dimudahkan dengan energi the host berjalan di atas pelangi gitu ya itu. Dan ada seorang perempuan yang menaiki kuda tersebut gitu itu sih. Dan di sini di depannya ada the garden, ada taman di sini. Mungkin yang dituju si Piscesnya ini adalah taman yang indah di sini. Kemudian ada pelangi kehidupan yang berwarna-warni gitu ya, keindahan-keindahan gitu. Taman kan juga indah kan ya, banyak pohon, bunga, warna-warni, kenyamanan, ketenangan gitu ya itu. Jadi di sini ini yang dituju si Piscesnya dengan menaiki kuda itu gitu ya. Itu menuju ke taman di sini. Taman yang indah, yang hijau, mungkin menginginkan adanya keberlimpahan ya. Warna hijau itu kan warna keberlimpahan gitu kan ya, warna kesuburan gitu kan itu. Jadi yang diinginkan si Piscesnya itu gitu, keindahan dan ketenangan, kenyamanan. Dan di sini juga ada the ring, komitmen ya, cincin. Nah, ini mungkin yang di proses kedepannya yang dituju si Piscesnya tentang komitmen di sini ya. Komitmen, entah komitmen di karir keuangan, bisnis usaha, atau komitmen di hubungan asmara gitu ya. Mungkin hubungan asmara kalian menginginkan untuk adanya komitmen atau lamaran, tukar cincin, atau mungkin nikah sirih ya, atau mungkin pernikahan yang secara real gitu ya. Kalian menginginkan adanya pernikahan di taman ya, taman yang indah otomatis ya. Itu tentang hal itu. Yang pasti di sini kalian sesuaikan aja untuk komitmen ini, komitmen di hubungan asmara atau komitmen di karir keuangan, bisnis usaha, atau yang lainnya gitu ya. Kalian ingin benar-benar fokus di karir keuangan tersebut, benar-benar menginginkan untuk adanya apa ya, keseriusan dalam karir keuangan, bisnis usaha gitu. Dan kalian memberikan komitmen tersebut di hal itu gitu ya. Dan kalau kalian bisa melewati semua energi ini atau komitmen-komitmen di sini gitu, namanya di karir keuangan, bisnis usaha juga membutuhkan komitmen ya. Kalau nggak komitmen kan hancur juga kan gitu, membutuhkan komitmen. Dan di sini saya lihatnya proses kedepannya ini untuk si Piscesnya lebih komitmen ke segi tersebut gitu ya, apapun seginya ini. Dan pada hasilnya dengan komitmen, dengan the three ini, spiritualitas, pelangi-pelangi yang dilewati gitu ya, taman, kenyamanan, keindahan, ketenangan, ini pada akhirnya semua bisa tercapai untuk si Piscesnya. Karena di sini ada clover ya, flower di sini ada bunga clover gitu. Bunga clover itu bunga keberuntungan gitu ya, bunga harapan gitu, harapan cinta yang terwujud gitu ya. Mungkin kalau di hubungan asmara mungkin kalian menginginkan adanya perwujudan cinta yang secara real, kalian bisa terwujud di sini dengan komitmen. Dan kalau di karir keuangan, bisnis usaha ya, kalian bisa mendapatkan harapan-harapan kalian ini bisa terwujud tentang keberuntungan tersebut gitu ya. Itu jadi di sini apa yang kalian inginkan ini bisa terwujud ya ke depannya gitu. Keberuntungan, banyak keberuntungan yang ada di Pisces di sini gitu ya. Ini kalian sesuaikan aja untuk keberuntungan di sini, kalian berfokus di mana gitu. Berfokus di hubungan asmara atau di segi karir keuangan, bisnis usaha gitu. Kalau kalian bisa melewati proses komitmen dengan keseriusan ya, dengan perjuangan, kalian memperjuangkan itu semua dengan serius mencapainya, maka komitmen tersebut bisa tercapai. Dan keberuntungan
bisa ada di Piscesnya gitu ya, seperti itu. Dan ini saya lihatnya bagus energinya untuk Pisces ya, wow itu ya. Gitu prosesnya benar-benar ya, karena di sini untuk the three ini kan sisi spiritualitas ya. Sisi spiritualitas di sini nggak saya jelaskan secara detail gitu gitu ya. Saya hanya garis besar, karena kalau spiritualitas saya jabarkan itu banyak sekali kesakitan-kesakitan yang ada di Pisces gitu ya. Jadi mungkin ini lebih secara garis besar aja tentang spiritualitas ini, dan karena di sini Pisces bisa melewati sisi spiritualitas tersebut dengan penuh kekuatan, keyakinan ya, itu pada akhirnya hasilnya ke depannya bisa mencapai keberuntungan-keberuntungan yang ada di kehidupan Piscesnya gitu ya, seperti itu, karena Pisces memberikan dengan banyak cinta, banyak kebaikan di sini ya. Kemudian yang bisa kalian lewati kalau misalkan kalian belum mencapai ini ya, untuk bisa mencapainya kalian mungkin bisa melewati proses. Di sini ada kartu Queen of Pentacle. Mungkin si Piscesnya di sini dulu pernah berjaya gitu ya, dulu pernah berlimpah, pernah mempunyai karir karir, bisnis, usaha, keuangan yang mapan gitu ya, karena di sini sudah berada di Queen of Pentacle gitu. Jadi di masa lalu Piscesnya ini pernah berada di masa kejayaan gitu ya, di masa kejayaan, di masa keberlimpahan, kedudukan, kemudian jabatan, pangkat gitu ya, atau apapun itu gitu ya, dulu pernah berada di Queen di sini, berada di posisi seorang ratu gitu ya, meskipun belum raja, tetapi seorang ratu kan bagus ya, pendampingnya raja kan gitu. Kalian dulu pernah melewati proses yang adanya keberlimpahan di sini, adanya kemapanan ya, adanya kedudukan sebagai queen gitu di masa lalu kalian. Tetapi karena ada seseorang yang memberikan energi manipulatif di sini, ada the magician ya, memberikan energi manipulatif, energi memanfaatkan si Piscesnya gitu ya, entah dari kebaikan, skill, materi, atau apapun itu gitu yang ada di Piscesnya, atau mungkin cinta gitu ya, ada seseorang yang pernah berada dalam hubungan di Piscesnya, memberikan energi manipulatif atau memanfaatkan Pisces di sini ya, seperti itu. Mungkin di karir atau di keuangannya ya, materinya dimanfaatkan seseorang gitu di masa lalu di sini. Makanya di sini kayak seperti si Piscesnya harus mengembalikan itu lagi gitu, harus mengembalikan kejayaan-kejayaan yang selama ini dimanfaatkan seseorang. Jadi kayak Pisces mungkin ngerasa yang tadinya menjadi queen pada akhirnya harus turun gitu kan ya, harus turun menjadi mungkin 10 of Pentacle atau 9 of Pentacle gitu ya. Jadi di sini lebih ke karena dimanfaatkan, otomatis kan istilahnya misalkan dari materi ya, itu kan otomatis akan mengurangi hasil dari apa yang dipunyai si Pisces gitu kan ya. Dan di sini lebih ke si Piscesnya lebih ke dengan energi manipulatif di sini, lebih ke Pisces di masa lalu ini lebih ke lebih ke berhati-hati gitulah ya, lebih ke berhati-hati kalau misalkan kedepannya akan ada seseorang yang memberikan energi manipulatif lagi gitu. Itu sih, jadi kayak lebih mengambil pembelajaran dari masa lalu di saat sudah kenal dengan seseorang yang
yang memberikan energi manipulatif ke si Piscesnya gitu. Jadi kayak misalkan mau ketemu dengan seseorang gitu ya, lebih ke menjaga jarak gitu ya, menjaga jarak agar tidak manipulatif lagi gitu ya, tidak termanipulasi lagi gitu. Itu lebih ke hati-hati di sini gitu ya, karena dulu pernah melewati proses yang seperti itu. Dan di sini untuk si Piscesnya ke depan lebih ke bekerja keras untuk mengumpulkan pundi-pundi karir keuangan tersebut, lebih berada di posisi semula seperti Queen of Pentacle itu ya. Itu lebih ke ingin mengembalikan posisi seperti dulu, kejayaan-kejayaan di masa lalu gitu ya. Itu jadi ingin adanya keajaiban-keajaiban, semuanya bisa kembali dengan seperti masa lalu, kejayaan tersebut gitu ya. Itu seperti kayak dengan usaha, dengan energi usaha keras gitulah ya, kerja keras gitu, dan benar-benar menginginkan adanya keajaiban agar apa yang dipunyai di masa lalu bisa kembali lagi ke Pisces gitu ya. Itu. Dan di sini lebih ke memberikan energi kehati-hatian untuk Pisces sih. Kalau menghadapi seseorang yang manipulatif di sini, otomatis si Pisces lebih ke mengatakan tentang no gitu ya. Tidak, jangan memberikan energi ke seperti dulu lagi gitu. Lebih ke ya berhati-hati gitu ya. Lebih ke susah, misalkan orang-orang mau memanipulasi si Pisces ini juga sudah susah, karena Piscesnya sudah mengalami hal itu gitu. Makanya di sini lebih ke berhati-hati untuk si Piscesnya, energinya gitu ya. Itu. Dan di sini dengan kehati-hatian ini ada Seven of Wands ya. Si Pisces ke depannya dengan usaha kerja keras, dengan ingin adanya keajaiban di kehidupan Piscesnya, banyak rencana yang ada di Piscesnya gitu, tetapi satu persatu direalisasikan Pisces ya. Dan ini kayak seperti ada wand dipegang gitu ya, itu ingin merealisasikan satu rencana dulu untuk kedepannya gitu ya. Untuk di energinya Pisces di sini, kalau kalian ingin mencapai tentang Queen of Pentacle ini ya, sebisa mungkin kalian, kalau misalkan kalian lagi melewati proses ini ya, kalian berhati-hati aja dengan seseorang yang memberikan energi manipulatif ya di kehidupan kalian, entah di karir keuangan, bisnis usaha, atau di segi hubungan gitu. Itu untuk Piscesnya lebih ke berikan energi hati-hati kalau kalian menghadapi seseorang yang seperti itu, karena nanti yang merugi akan Pisces sendiri gitu ya. Itu jadi lebih ke waspada gitulah ya. Itu. Dan di sini dengan energi itu si Piscesnya lebih ke sebisa mungkin banyak rencana, tapi dilewati dengan proses rencana, direalisasikan satu persatu gitu ya, jangan ke semuanya. Nanti kalau ke semuanya biasanya Piscesnya akan overthinking ya, banyak pikiran gitu kan ya, yang dipikirin gitu. Yang di sini lebih baik untuk si Piscesnya mencapai rencana bisa terrealisasi ya, satu dulu rencana apa yang benar-benar penting untuk kalian gitu ya, kalian realisasikan dulu gitu. Dan di sini ada The Emperor. Kalau si Pisces di sini bisa lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan, maka apapun kedepannya akan bisa dicapai kok ya, tentang realisasi tersebut gitu. Dan saya rasa untuk Piscesnya bisa gitu, karena mempunyai energi kedewasaan, energi kecerdasan juga gitu ya. Kecerdasan di sini untuk sisi Piscesnya biasanya lebih karena lebih banyak pengalaman yang dilewati, lebih banyak pembelajaran dalam kehidupan gitu, maka kecerdasan di sini untuk kecerdasan dalam melewati proses kehidupan gitu ya. Jadi cerdas untuk mengambil suatu keputusan di kehidupan Pisces gitu ya. Kalau
pinter kan beda ya. Pinter itu kan harus melewati pendidikan formal kan gitu. Itu istilahnya kepintaran itu hanya ada di formalitas gitu ya. Itu kalau pinter. Tapi kalau cerdas di sini si Pisces-nya lebih ke cerdas dalam mengambil keputusan di proses kehidupan gitu ya, dan itu tidak semua orang bisa gitu. Jadi Pisces biasanya yang lebih bisa untuk menghandle semuanya, bisa mengambil keputusan dengan bijak gitu ya itu. Dan di sini kalau kalian belum sampai ke sini ya diharapkan untuk Pisces-nya lebih ke ambil keputusan yang bijak untuk Pisces-nya gitu ya. Itu untuk kedepannya dalam proses kehidupan kalian yang ingin dicapai itu apa gitu. Jadi ini mempertanyakan untuk diri sendiri kali ya, seperti itu. Dan di sini ada Six of Swords yang mana ini kayak ada kapal menuju ke depan nih, ada hamparan hijau di depan. Otomatis disarankan untuk Pisces-nya mencapai apa ke depannya yang lebih benar-benar ingin dituju, ingin diseriusi itu apa dulu gitu. Kalau di hubungan asmara ya hubungan asmara dulu, fokuskan di situ gitu ya. Itu kalau misalkan di karir ya karir dulu. Kalau di keuangan mungkin kayak bisnis usaha gitu ya, kalian fokuskan di situ dulu gitu. Jadi lebih ke bisa memilah gitu, mengambil keputusan dengan kalau ada permasalahan di karir ya permasalahan itu yang selesaikan dulu, jadi nggak overthinking juga gitu. Kalau di hubungan asmara ya hubungan asmara itu kalau memang ingin adanya lamaran atau tukar cincin ya pembicaraan tentang hal itu lebih difokuskan gitulah ya, kedua belah pihak kan gitu. Kalau di segi yang lain ya kalian sesuaikan aja gitu, kalian tujuannya kemana sih gitu, tujuan untuk apa yang kalian ingin capai itu apa gitu. Di sini dipertanyakan di sini, maka jawabannya kan ada di Pisces-nya sendiri kan gitu ya. Itu kalau kalian bisa mengambil suatu keputusan bijak, kalian akan bisa Queen of Wands, akan bisa merealisasikan apa yang kalian ingin wujudkan di sini dengan Queen of Wands di sini ya. Seorang ratu memegang tongkat, otomatis tongkat yang sudah lepas halamannya. Jadi permasalahan-permasalahan bisa terselesaikan dengan proses seperti itu gitu ya. Itu, dan di sini kalian bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan. Dan ini ada the wheel of the year di tahun 2022 ini atau 1 tahun ke depan kan ya, otomatis tahun 2022 ini ada di sini gitu. Kalian ada keberuntungan di roda kehidupan kalian gitu ya. Itu banyak keberuntungan yang kalian dapatkan untuk Pisces di tahun 2022 di sini. Ini tentang pentakel, tentang karir, keuangan, bisnis usaha gitu ya. Mungkin kalian menginginkan untuk menjadi Queen of Pentacle lagi gitu. Kalian bisa mencapai itu di tahun ini gitu ya. Keberlimpahan gitu, peningkatan pengembangan atau posisi di karir, keuangan, bisnis usaha kalian gitu ya. Itu. Dan di hubungan tentang cup di sini, perasaan kalian juga banyak kebahagiaan di tahun 2022 ini karena banyak kejutan mungkin, atau yang kalian inginkan di hubungan asmara bisa terwujud ya. Ada, kalau yang menginginkan adanya komunikasi intens bisa ada di tahun ini. Kalau ada yang ingin ketemuan langsung bisa, ada ingin berlibur bareng bisa, ingin adanya bersatu terus menerus dalam hubungan juga bisa gitu ya. Ingin adanya komitmen, mungkin lamaran atau tukar cincin, nikah sirih ada di sini. Dan kemudian kalau ada yang menginginkan adanya pernikahan secara real mungkin di taman ya, kalian bisa di sini karena perputaran roda keberuntungan ada di Pisces-nya di tahun ini. Dan ini memberikan suatu kebahagiaan karena cup yang muncul di sini gitu ya, memberikan kebahagiaan, banyak kebahagiaan yang ada di energinya Pisces gitu. Itu untuk keberuntungan, kebahagiaan ini
yang ada di Pisces ini tentang apa ini, yang pasti berbeda-beda untuk Pisces satu dengan yang lain kan ya. Prosesnya kan juga beda ya. Ada yang berproses di hubungan asmara, ada yang berproses di karir keuangan, bisnis usaha, atau mungkin pendidikan, atau mungkin tentang spiritualitas, tentang keagamaan gitu ya, tentang ya apapun itu gitu. Itu kalian sesuaikan aja di sini gitu, dan kalian bisa mencapai keberuntungan yang memang kalian inginkan bisa terwujud gitu ya. Dan di sini juga ada SWOT, apa yang kalian pikirkan di sini. Dengan kalian memberikan energi fokus, kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan gitu ya. Itu, dan kalian sudah nggak overthinking lagi. Di tahun ini kalian lebih fokus untuk mencapai tujuan ke depan, dan di sini juga ada one, otomatis apa yang kalian ingin realisasikan kalian bisa merealisasikan itu gitu ya. Apa yang kalian ingin wujudkan gitu ya, itu kalian bisa mewujudkan di tahun ini, di tahun 2022 ini gitu, dengan proses yang seperti itu gitu ya. Itu sih, cuman di sini kalau saya lihatnya secara garis besar yang bisa kalian lewati untuk Pisces lebih ke fokus mencapai tujuan ya, pengambilan suatu keputusan dengan lebih bijak ya gitu, lebih tepat gitu. Itu fokus ke depan, berhati-hati dengan seseorang yang memiliki energi manipulatif atau energi memanipulasi Pisces ya. Berhati-hati aja, katakan tidak kalau ada seseorang yang memberikan energi itu, karena nantinya akan merugikan Pisces sendiri gitu ya. Pisces sudah banyak pembelajaran di masa lalu, jangan mengulang kedua kali gitu ya. Itu dan ya bagus semua ya. Itu kalau di segi keberuntungan karir keuangan bisnis usaha, yang indah yang datang di Pisces ini, karena ya itu memang Tuhan memberikan Pisces kayak suatu hadiah karena sudah melewati proses yang tidak mudah untuk Pisces gitu ya. Itu dengan energi yang the three ini, spiritualitas ini, dan pada akhirnya kalian mendapatkan clover ya, mendapatkan keberuntungan karena kalian memberikan energi cinta di sini, energi kebaikan gitu ya, di semua energi gitu. Itu sih ya. Oke, semoga kalian paham Pisces, meskipun agak panjang lebar tapi semoga kalian paham gitu ya. Itu semoga ini bisa memberikan pencerahan untuk kalian, memberikan masukan ya, memberikan energi semangat, optimis ke depannya dalam mencapai gitu, karena energinya bagus juga di sini untuk Piscesnya ya. Itu semoga apa yang kalian ingin wujudkan bisa terwujud gitu ya. Itu amin gitu ya. Oke, saya rasa cukup Pisces, kita ketemu dengan video saya yang lain, dan assalamualaikum, bye.